Amen. Dengan penuh sukacita kita sambut ibadah kita rayakan kemenangan satu minggu ini. Tuhan, segala sesuatu telah diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita datang ke gereja, apa sukacita? Apa yang sudah menang dalam hari-hari selama 7 hari ini, bawa kepada Tuhan, bawa ucapan syukur, bawa sembah, bawa pujian, bawa pengharapan lagi, biar semakin Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Baik kita umatnya, baik alam semesta ini akan bersorak-sorai menyembah, memanggil namanya yang kudus, sebab Dia adalah pencipta dunia ini. Hosanna.
Kau berkata dalam hati Tuhan Yesus milik kami, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Angkat tangan tinggikan dia, nama di atas segala nama. Dia Raja, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Hosana. Sebab janji kemenangan di hari ke depan lebih besar lagi. Sebab engkau adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dipilihnya menjadi berkenan di hadapannya.
pemenang Tuhan, umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Dunia ini takkan mampu menjatuhkan kami Bapa, tapi akan 1000 kali bangkit untuk memuji, menyembah, menyenangkan hatimu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kiranya kemuliaan ini tetap dalam kehidupan kami. Kiranya hati ini Tuhan tetap mampu menyenangkan hatimu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kiranya setiap ucapan syukur naik ke hadirat-Mu Yesus. Glory, glory, glory. Kami mau ucap syukur di hadapan-Mu. Kami mulaikan ibadah kami. Kami mau bersorak-sorai kemenangan di hadapan Raja kami, di hadapan Tuhan kami. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu dengan sorak-sorai dan sukacita kemenangan. Sebab kemenangan itu sudah menjadi mutlak milik kepunyaan kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mulaikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita naikkan pujian kita, tak terbayang kebesaran. Yang mana
Sudah semangat? Kita naikkan lagi. Sebab di dalam Tuhan ada sukacita yang penuh, bukan sukacita kebohongan, tetapi benar-benar sukacita yang kita rasakan hari ini akan kita temukan ketika Dia berjumpa, kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Berikan sukacita dalam Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ambil yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Bye.
Disiapkan bagi kita dalam kehidupan ini dan masa menjalani hidup dan jaminan sampai nanti kita menutup hidup. Tangannya akan memegang kita. Dia sudah memberikan pengorbanan. Dia bukan Tuhan yang diam, tetapi Dia Tuhan yang aktif. Dia kerjakan sebelum kita ada segala yang baik. Dia kerjakan selagi kita ada, dan Dia siapkan kemuliaan dari hidup yang kekal. Bagi orang-orang yang menerima hidup di dalam Kristus, kita akan bertemu dengan Tuhan yang kekal. Oh iya, ada pujian wanita, sorry. Kami undang untuk kaum wanita maju ke depan memuji nama Tuhan. Kaum wanita. Pikirannya udah cepet selesai, ada latihan Natal. Jadi harus on time. Amin. Katanya ada hujan lagi. Aci sebagai jumlah tulang ngajuin ibu ini jalan dari
Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan benih firman. Buka hatimu, buka pikiranmu. Biar kiranya mata hati kita terang. Glory Yesus. Glory Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Lalu memberi lebih dari yang layak terima di hidupku. Terpuji, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku.
Tuhan berterima kasih. Mari kasih yang mulia, agungkan Tuhan bagi nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, berseru kepada Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, Engkau firman, Engkau hikmat, Engkau kebenaran itu, Engkau mutiara itu ya Tuhan. Yesus, Engkau terang itu Tuhan, Engkau garam itu Tuhan. Biar hidup kami berpaut kepadamu Tuhan Yesus. Walau dunia ini selalu membawa kami berpaling daripadamu Tuhan, namun sekarang Tuhan, kami tahu Engkaulah semuanya itu Tuhan Yesus. Engkaulah berkat itu, Engkaulah kemuliaan itu Tuhan, Engkaulah kekudusan itu Tuhan, Engkaulah mutiara itu Yesus. Yesus, Yesus, kami anak-anakmu yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Ulurkan tanganmu untuk menerima mutiara yang indah itu. Buka hatimu, buka ladang hatimu untuk menerima kebenaran Tuhan. Berikan tubuhmu untuk digarap oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Glory. Turun Roh Kudus, turun Roh Kudus. Yesus, kami tak mampu melawan kuasa dunia ini Tuhan. Kuasa dunia ini hanya takluk di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima Roh-Mu, kami terima pengurapan Tuhan. Sebelum benih firman itu ditaburkan, kini kami tahu Tuhan bahwa firman itu adalah mutiara-mutiara yang indah yang akan mengubahkan hati dan pikiran kami menjadi karakter-karakter Kristus. Kami mau Tuhan Yesus tetap dalam hadirat-Mu. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Siapa yang bersuka cita hari ini? Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang sakit badan, tapi kita mau bersuka cita hari ini, amin. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau sujud dan berterima kasih. Karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah diukur oleh segala sesuatu. Karena segala pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara tidak dapat kita bandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Orang boleh punya rumah bagus, punya keuangan banyak, tapi kalau bahagia itu nggak ada di hati, enak nggak? Nggak enak. Kalau sukacita itu tidak ada di dalam keluarga kita, tidak enak. Memang duit bukan segalanya, tapi tanpa duit kita nggak bisa beli segalanya ya. Tapi hari ini kita mau ambil tentang firman Tuhan tentang terbang tinggi. Kenapa firman Tuhan tentang terbang tinggi, saudaraku? Karena di tempat yang tinggi kita bisa melihat segala sesuatu. Karena di tempat yang tinggi kita tidak pernah terbatas memandang sesuatu. Karena di tempat yang tertinggi kita pun selalu dipandang orang, betul nggak? Betul nggak? Kemarin saya cerita sama adik saya Desi, kita tuh jadi orang
anak kampung, sekolah di kampung, tapi begitu kita kerja, kita dapat selalu jabatan yang bagus ya. Saya cerita sama adik saya tuh, iya ya Ci, kita tuh nggak pernah susah. Gajinya selalu, dulu belum ada zaman UMR, di atas UMR kalau gitu ya. Langsung kerja, langsung dapat posisi bagus, duduk di tempat yang bagus. Padahal kalau dilihat kita nih anak kampung, sekolah di kampung, apalagi body penampilan tidak mendukung sama sekali. Tapi kan ada siapa? Amen. Ada Tuhan. Saudara, kalau kita masuk ke gedung perkantoran lift gitu, orang tuh pasti lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ujung kepala. Ini orang nggak cantik, tapi di kantor posisinya oke gitu loh. Ya saudara, inilah saatnya kita mau lihat tentang terbang tinggi. Kita itu diumpamakan sebagai burung raja wali. Ah, enggak Tante Elis, aku mau jadi burung beo aja. Kemana? Mana? Good morning, good morning. Hari ini kita orang-orang percaya, kita dituntut oleh Tuhan sebagai burung raja wali. Amen. Yang terbang tinggi mengatasi setiap badai kehidupan kita. Yang terbang tinggi, sayap burung raja wali itu 2 kali lebih besar dari badannya, bisa mencapai 2 meter. Sayapnya begitu kuat, dan burung raja wali itu, saudaraku, dia itu punya regenerasi di dalam tubuhnya. Jadi beberapa tahun ketika dia sudah tua, burung raja wali itu paruhnya sudah menekok. Lalu dia akan pukul-pukulkan paruhnya itu ke gunung batu, ke batu yang besar, untuk dia pukul-pukulkan terus, dia hantam terus paruhnya, supaya paruh yang tua itu copot dan tumbuh paruh yang baru. Jadi ketika dia memakan mangsa, dia bisa memakannya dengan baik. Cakarnya, kalau sudah tua itu sudah melengkung. Kalau berangkat atau cakar untuk mangsa, dia tidak akan kuat. Tetapi dia bisa hancurkan itu semua di batu yang keras. Dia hancurkan sampai kuku-kuku yang tua ini, cakar-cakar yang tua ini lepas dan tumbuh cakar yang baru dengan kekuatan baru. Satu lagi, burung raja wali itu mencabuti bulunya sendiri sampai tumbuh bulu yang baru. Sakit nggak saudara? Sakit. Tapi demi satu kedewasaan, demi satu kekuatan, demi satu hidup yang besar, semangat yang kuat untuk dia hidup, dia memperjuangkan semuanya untuk dia boleh terbang tinggi, mengatasi setiap badai, mengatasi setiap angin. Dan dia itu nggak pakai acara kipi gitu, kayak burung-burung lain gitu, enggak. Tapi dia membentangkan setiap sayapnya yang kuat, dia terbang tinggi. Dan ketajaman matanya melebihi ketajaman mata manusia. Mana ada burung raja wali ke optik bikin kacamata ya? Ke optik bikin kacamata supaya bisa lihat ke bawah ada mangsa atau tidak. Gak ada, saudara. Dia akan memperkuat semuanya. Demikian juga kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Notabene dikatakan orang-orang Kristen, kalau kita tidak punya nyali seperti burung raja wali, cuma mimpi, kita bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Hanya mimpi, mimpi gratis. Tapi kalau kita tidak mewujudkan mimpi itu, sama dengan nol, kosong, kosong, kosong. Makan donat masih enak, kosong tengahnya, pinggirannya masih ada donatnya. Tapi kalau kehidupan kita menjadi hidup yang lemah, yang letoy, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya daya juang yang tinggi, parah. Saya punya ponakan di Tangerang gitu, S1, sarjana akuntansi.
Tapi begitu dia masuk kerja, berapa bayarannya? 6 juta, 7 juta selirinya. Begitu dia masuk ke dunia kerja, dia ngepel. Apa ngepel? Nggak bisa tahan banting, nggak punya daya juang, gaji gede dia nggak mau. Dia bilang ini, saya nggak usah kerja mama papa, saya enak di rumah. Ngapain bantuin mama papa kerja ya? Sampai sekarang punya istri, punya anak pun dia tinggal sama mama papanya. Ada tidak punya daya juang, padahal sarjana akuntansi. Jadi dari S1 ambil lagi akuntansi instan, nilai akademiknya oke. Tapi begitu masuk dunia kerja, letoy, nggak punya apa ya, daya juang, nggak bisa bersaing sama teman-temannya. Akhirnya apa? Saudaraku, dia jadi tukang galon bantuin mama papanya. Saya sampai gini, alah, kau itu nak semono ganteng nih, semono cakep pendidikannya, semono tinggi nih, IQ-nya di atas rata-rata kau jadi tukang galon. Saya terus terang ini kesaksian benar loh saudara, saya nggak bohong, ini nyata. Seorang anak harus punya daya juang, kita juga jadi anak Tuhan harus punya daya juang. Harus jadi pemenang, mau nggak mau, oke tidak oke, kau harus jadi pemenang. Jangan kau letoy. Orang-orang yang letoy, orang-orang yang di bawah. Tapi kalau orang-orang yang semangat, orang-orang yang di atas. Siapa yang setuju sama saya, katakan amin. Betul saudara, betul. Itu nyata. Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Kita akan baca sama-sama ayat ini biar kita meresapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi, dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada 3 poin yang kita akan harapkan di sini. Menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan diumpamakan seperti burung raja wali. Engkau boleh hebat, engkau boleh kuat, tetapi ketika engkau tidak ada saat untuk menanti-nantikan Tuhan, di mana engkau tidak ada saat untuk duduk di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, sate pagi dan sate malam itu sangat perlu. Bukan sate kambing, bukan sate ayam, tapi sate pagi dan sate malam. Saat teduh pagi dan saat teduh malam. Di situ kita menanti-nantikan Tuhan, punya telinga yang mendengar apa yang Tuhan mau buat bagi kita. Kalau Tuhan ngomong saya pasti mati. Kita punya Roh Kudus, Roh Kudus itu yang akan berbicara sama kita. Apa yang engkau akan lakukan? Disiplin rohani itu perlu. Saat-saat teduh berdoa itu perlu. Orang lain bisa 5 waktu berdoa. Pagi-pagi dia udah bangun berdoa. Nanti jam 12 sama makan siang dia berdoa. Nanti jam 3 dia berdoa lagi. Nanti jam 6 pulang kerja dia doa lagi. Nanti jam 7 dia doa lagi. Ditambah 1 kali lagi untuk bertahajud malamnya. Orang Kristen di mana itu? Gak ada. Gak ada. Tuhan cuma pengen awali harimu dengan aku dan akhiri harimu dengan aku. Tapi ke gereja 2 jam aja sulit banget. Ke gereja 2 jam aja sulit banget. Padahal dibuat Rabu. Rabu gak bisa ke gereja Minggu. Minggu ke gereja Rabu. Nggak bapak, nggak ibu, umum. Kecuali awal bulan. Wanita. Susah banget. Kecuali saudara keluar kota dan saudara di sana ke gereja, nggak apa-apa, saya nggak marah. Tapi kalau kau ada di rumah, kau hanya duduk diam, nonton TV,
Tuhan, ini kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Kita tidak ada di hadirat Tuhan. Emang kita kebagian, kita oleng saudara, kita goyang saudara. Susah hidup ini. Sebagaimanapun kita berusaha hidup ini penuh dengan kesusahan. Tapi kalau kita punya Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kekuatan itu muncul, kekuatan itu hadir, pengharapan itu hadir, penghiburan itu hadir, sukacita itu hadir. Amin. Orang tua saya kalau bilang begini, biar saya nggak kaya, tapi saya percaya anak-anak saya dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Bayangin 4 anak gak punya pembantu, harus sekolah keluar kota, duitnya dari mana saudara? Saya suka bingung lihat orang tua saya. Tuhan ajaib. Anak-anaknya tidak terlantar. Anak saudara boleh jadi insinyur, anak pendeta juga insinyur. Anak saudara bisa sarjana komputer, anak pendeta juga sarjana komputer. Anak saudara mungkin STH, nanti kita bisa jadi STH, sekolah tinggi Haugelis, ya, asal jangan sekolah tinggi hati. Ada sesuatu yang Tuhan buat bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, dan dibantu, didorong, dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang mendapat kekuatan baru. Ulangan 28 ayat 12 dan 13. Bagaimana orang-orang yang ada di hadirat Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca sama-sama lagi. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 12-13 adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Surga akan terbuka. Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk saya dan saudara. Posisi kita, adakah kita di hadirat Tuhan? Adakah kita di dalam kehendak Tuhan? Adakah hidup kita ada di kebenaran Tuhan? Orang-orang yang selalu mau benar bersama dengan Tuhan, Tuhan berkenan. Amin. Tuhan berkenan sesulit apapun engkau, Tuhan berkenan. Karena Tuhan pengen kita melakukan perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya setia sama suami saya. Saya menjaga diri saya dari setiap godaan-godaan. Saudara, jangan pikir saya gendut ini tua, nggak ada yang suka. Yang lebih kaya dari Pak Erwin ada. Tapi saya menjaga diri saya, walaupun jauh daripada dia. Menjaga dengan setia, tidak harus jatuh cinta kok. Masa saya harus jatuh cinta sama Pak Erwin tiap hari? Oh, enggak. Menjaga setia itu melakukan apa yang benar. Amin. Pak Erwin juga bisa digodain sama langganannya. Jande Budi punya usaha catering, ada jande Budi punya usaha catering. Jande yang udah mapan digodain, tapi dia menjaga dengan setia. Apa yang Tuhan berikan itu loh setia. Menanti-nantikan Tuhan. Demikian kita harus setia apapun keadaan kita. Kadang-kala ada yang berdoa begini, ketika aku duduk berdoa di hadapan Tuhan,
mulailah hilang pikiranku. Bukan masuk Roh Kudus, tapi aku mengantuk dan tidur. Amennya kapan? Besok pagi. Tapi nggak apa-apa saudara. Tetap hatimu, niatmu itu berdoa. Apalagi kalau baca Alkitab ya. Wih, paling cepat itu obat tidur, paling cepat. Moses kalau suruh apa? Moses, apa? Ngapain? Tidur. 5 menit kemudian dia akan tidur bersama dengan ayat hafalannya. Bapak Ibu kalau nggak bisa tidur baca Alkitab, amin. Berdoa pasti bisa tidur, ngantuk bawaannya. Pintu surga akan terbuka, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Artinya engkau akan jadi teladan. Orang akan melihat engkau jadi teladan di tengah lingkunganmu, di tengah keluargamu. Suami saya lebih hari lebih baik, istri saya lebih hari lebih baik, anak-anak saya lebih hari lebih baik. Itulah teladan yang Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dengan kekuatan sayap burung Raja Wali, yaitu kuasa Roh Kudus. Bila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan tidak cukup hanya mendengar, melakukan dengan apa? Setia. Selalu ada setia. Anaknya, cucunya Opung Purba setia. Ada kasih, ada setia untuk Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam satu kehidupan seorang tokoh Alkitab, yaitu bernama Yosafat. 2 Tawarikh 17 ayat 12. Kalau engkau setia, kalau engkau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. 2 Tawarikh 17 ayat 12. Baca sama-sama ya, biar nggak ngantuk. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota pertahanan. Ini orang-orang yang menantikan Tuhan. Kian lama kian kuat, kian lama kian bisa mengandalkan Tuhan, kian lama bisnisnya, kian lama kian menjadi kuat. Rumah tangganya kian lama kian menjadi kuat. Anak-anaknya kian lama kian menjadi kuat. Imannya kepada Tuhan kian lama kian menjadi kuat. Sehingga engkau bukan menjadi jemaat bayi-bayi rohani, tetapi engkau dan saya menjadi orang-orang dewasa secara rohani. Orang dewasa secara rohani, ketika ditegur, dia gak melepas. Dia gak marah, gak mau ke gereja. Gue ditegur sama Cialis, enak aja Cialis tegur-tegur saya. Emang kamu siapa? Gue siapa? Gitu ya, mulai begitu. Enggak, tetap otoritas ada di gembala. Saudara mau benar kayak aku, otoritas ada di gembala. Gak percaya? Saul mempersembahkan korban persembahan yang banyak tanpa mengundang Samuel. Samuel itu siapa? Imam. Dia gembala, dia imam. Korban persembahannya sih oke, tapi jalannya tidak benar. Karena siapa? Karena dia tidak memanggil Samuel untuk mengadakan peribadatan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru pun demikian, saudara. Bila engkau selalu tidak mengindahkan seorang imam, tidak memberikan perhatian kepada seorang gembala, seorang pemimpinmu, doa gembala itu apa? Dia menangis. Dan ketika ada yang mengusik hambanya, Tuhan baju berperang mengganti hambanya untuk berperang mengusik orang-orang yang mengusik dia. Sebab turun urapan itu, satu urapan dari Tuhan untuk setiap gembala, untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk, tetapi siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Makanya saya nggak mau pensiun jadi gembala, soalnya belum bangun gereja.
Saya pengen bangun gereja dulu dong. Kalau sudah berdiri sebelah saya bangun gereja semua, saya boleh pensiun. Saya punya mana Pak Serianto? Papi mana Papi? Jaga jual di Gazebo. Di rumah, oh di rumah jual masih anak. Batu. Oh doain Dede Juan ya. Itu saudara, ketika Pak Serianto main ke rumah saya dia tepuk jidat. Aduh, Bu Gembala, habis ini apa lagi? Pagar. Iya Bu, siap Bu. Saya lagi bangun rumah Bu, soalnya Bu lagi repot-repotnya nyari bahannya, nyari tukangnya itu susah bikin pagar. Saya lagi repot, belum saya kerja Bu. Ayolah Pak, bikin pagar. Sebelum Natalan pagarnya udah jadi. Amin. Dia bilang gini, kalau nggak ada orang kayak Ibu Gembala, nggak jadi apa-apa ini gereja. Ah, jangan gitu juga. Soalnya ada Ibu Gembala yang banyak maunya, banyak pengennya. Dari ini. Tapi kan Pak, itu semua buat Tuhan. Iya, itu semua buat Tuhan Bu. Sebab itu saya semangat, karena itu semua buat rumah Tuhan. Jadi saudaraku, Yosafat makin lama makin kuat karena ada Tuhan, karena dia menanti-nantikan Tuhan, menjadi luar biasa kuat. Dia udah membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Mari kita di rumah masing-masing kita membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan bagi kehidupan kita, sehingga ketika ada sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, kita punya. Amin. Kita punya. Bukan kita jadi orang-orang yang memble gak mampu punya apa-apa. Kita punya buat Tuhan. Kita punya buat hidup kita. Saya teringat pada satu di Kejadian 26 ayat 13 kok. Ada sesuatu firman Tuhan yang saat ini saya juga imani dalam hidup saya. Kejadian 26 ayat 13. Ke-12 dulu deh, biar jelas. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Menabur sama. Saudara menabur, belajar menabur. Tapi yang melipat gandakan itu siapa? Tuhan. 100 kali lipat, sebab ia diberkati siapa? Tuhan. Diberkati Tuhan. Dia nggak diberkati tulangnya, dia nggak diberkati inang mudanya, dia nggak diberkati inang tuanya, dia nggak diberkati amang borunya, dia nggak diberkati encengnya, engkongnya, emaknya, tapi dia diberkati Tuhan. Menabur 100 kali lipat. Ayat 13. Ini pasti seluruh jemaat dan saya suka banget. Ayat 13 ya kok. Dan orang itu apa? Menjadi kaya. Bahkan kian lama ia kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang gak mau? Angkat tangan siapa yang gak mau? Amen. Siapa yang gak mau? Coba sebut nama kita masing-masing. Dan Elisabeth menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Elisabeth menjadi sangat kaya. Amen. Itu saudara. Walaupun kaya di sini ada dua, kaya rohani dan kaya jasmani. Tapi kita minta sama Tuhan, kita punya dua-duanya. Amen. Kita punya dua-duanya. Karena kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena kita orang yang melakukan firman Tuhan. Karena kita jalannya lurus. Hati ini anti gores. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, ketika ditegur oleh hamba Tuhan, tidak menjadi luka dan mundur daripada hadirat Tuhan. Camkan firman Tuhan hari ini. Kalau kehidupan kau akan berubah, perbaiki. Karena surga itu terbuka bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Surga itu terbuka. Tetapi ketika kita mau diberkati Tuhan,
harus ada perjuangan, harus ada kerja keras, nggak modal terus, nggak tidur terus, bangun tidur, tidur lagi, lapar makan, tidur lagi. Waduh, saudara, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang kerja keras, bukan orang yang kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, nongki-nongki, sampai keluar ekor, bukan. Orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, orang yang tahu momennya kapan. Nah, kalau orang yang dekat sama Tuhan tahu momennya kapan, apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, itu momennya selalu pas. Orang yang bekerja keras dalam segala bidang, kita bekerja keras, kita tahu momennya. Dan biasakan, jangan ragu atau bimbang. Jangan ragu atau bimbang. Kita hidup itu penuh ketetapan hati. Kita itu penuh dengan kepercayaan diri dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara percaya diri, pakai baju harga 20.000, saudara bisa kelihatan kayak pakai baju harga 200.000. Bener gak? Karena apa? Kita percaya diri. Lu kita so cantik lu di depan orang, so keren di depan orang, nggak merungkut-merungkut. Hei, baju saya 20.000. Kita tampil dong. Baju gua boleh 20.000 tapi kelihatan 2 juta gitu. Beda, saudara. Beda. Orang yang tahu momennya dan tidak ragu. Jadi kita udah bekerja keras ya, udah penuh perjuangan dengan menanti-nantikan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, dan Tuhan kasih momennya. Tapi kita ragu untuk melangkah. Sama aja bohong, mimpi. Firman Allah katakan semua indah pada waktunya. Ada yang nyautin, "Hey bro, tidur Anda terlalu miring." Mimpi. Yang paling penting engkau harus punya nyali. Siapa yang punya nyali di sini? Hah? Ada orang-orang yang nggak punya nyali? Saya bilang dibeliin motor sama. Kalau pakai motor saya takut, saudara. Kalau udah lihat ramai jalan, saya tinggalin tuh motor. Pedih. Nyalinya nggak kuat. Mungkin badan udah oke, tapi saya kalah sama bis area di belakang. Wih, salah kalah sama Ibu Alin, kalah sama Ibu Kartini. Wih, nyalinya cium, nyalinya nggak kuat. Ada depan sama truk datang, truknya bawa gabah banyak banget, saya udah deg-degan. Udah di standar dulu, di jalan dulu saya nungguin itu truk lewat, alah. Kapan nyampe-nya begini? Gak sampai tujuan, saudara. Nyali itu juga perlu, iman itu perlu. Percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan, percaya pada hal-hal yang tidak pernah didengar, dipikir, dan dirasakan, dan timbul dalam hati manusia. Itu perlu, saudara. Kita bisa melakukan segala sesuatu, cuma kita karena punya nyali, punya iman kepada Tuhan. Semua pasti jadi. Kalau kita mau berjuang, kerja keras, kita semangat, kita diberi momen oleh Tuhan dan manfaatkan momen itu. Jangan ragu dan bimbang. Nyali kita juga harus inang-inang nih. Kuat pasti. Saya lihat mama mertua saya 6 anak. Ditinggal meninggal oleh orang papa mertua saya umur 45 tahun. Dengan 6 anak. 6 anak di kota pengennya semua kuliah. Gak ada yang gak pengen kuliah. Namanya di kota. Temennya kuliah semua. Gak ada tuh, saya mau jadi tukang ojek aja lah. Ojol aja jadi tukang ojek. Gak ada cita-citanya. Semua anak-anaknya pengennya kuliah.
Coba saudara, satu ibu 6 anak tinggal di kota, gak ada orang tua pria. Inang-inang ini mama mertua saya itu lebih kuat dari saya. Umurnya sudah 78, tapi kalau naik motor dia masih bisa. Kalaupun nggak diganti ke motornya jadi motor laki, dia bisa pergi ke Bekasi hanya untuk arisan. Ke pasar Senen, aduh belanja B1, B2, ikan emas, aduh dia bisa. Saya bingung, karena apa? Nyalinya kuat, perjuangannya keras. Sampai umur 78, kuatan dia daripada saya. Letoy saya kalau udah lihat dia, ngopung. Apalagi kalau ngitung duit, kagak pernah salah. Saya aja kalau nyetrika bajunya Pak Eri masih ada di 100-an ribu, saya ketinggalan. Tadi pagi saya nyesel sekali. Dia pakai celana ini masih ada nih yang cepetan. Dasar mamamu ini nggak bisa jadi maling, katanya mau. Masih ketinggalan 100 ribu. Tinggalin 10 ya Pak. Tinggalin lah 10 lembar, kalau satu memang gatel. Cuma bisa beli gorengan, kalau 10 lembar kita nggak terbang ke Jogja. Nah itu saudaraku. Dan orang itu menjadi kaya. Sebut dalam hatimu masing-masing. Sebut namamu yuk. Nggak salah kita jadi orang kaya, amin? Amin. Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau kaya? Kita berusaha, anak kita dikuliahkan, anak kita suruh kerja, kita pun bekerja karena kita ingin kaya. Karena kita ingin menghidupi hidup kita lebih baik dari waktu yang lalu. Amin? Amin. Dari hidup waktu yang lalu. Kecuali saudara udah tahu besok mau mati. Udahlah jangan ngapain, happy aja hari ini, habiskan besok mati kok. Tapi hidup ini penuh perjuangan. Hidup ini harus tahu momennya apa. Dan jangan ragu bimbang menghadapi apapun. Nyali dan iman kita harus besar, harus kuat saudara. Daya pacu saudara dari tempat ini. Jadi jangan jadi jemaat yang letoy, jemaat yang lemes, nggak mau bekerja, nggak mau berjuang untuk segala sesuatu pokoknya. Untuk kesehatanmu berjuang, untuk rumah tanggamu berjuang, untuk keuanganmu mau berjuang, untuk pelayananmu mau berjuang. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku diutus Tuhan kan untuk melayani, apa yang aku mau kerjakan. Saya nggak mau jadi pengangguran gitu. Bilang sama Tuhan, saya nggak mau jadi pengangguran Tuhan. Saya mau melihat langit surga terbuka dan memberkati. Aku bukan menjadi orang yang meminjam, tetapi aku memberi pinjaman. Amin. Orang melihat kita, oh dia terbang tinggi di atas. Dia terbang tinggi di atas. Miliki iman Raja Wali, jangan miliki iman ayam. Selalu mematuk di bawah, tuk, carinya caci, tuk, carinya semut, tuk, carinya rayap, tuk, carinya undur-undur. Bila miliki iman Raja Wali, walaupun sekarang kau tidak punya apa-apa, cukup semangat dulu, amin. Amin. Orang yang bersemangat 50% dari persoalannya selesai. Haleluya. Orang yang bersemangat 50% dari pekerjaannya selesai. Amin. Suami saya selalu bersaksi, kalau hari Jumat itu jam 6 pagi saya sudah bangun sampai jam 12 malam saya masih kirim barang, tapi saya terus bersemangat karena saya mau pulang ke Hoggelis, ketemu bidadarinya dan ketemu si kecil bidadaranya. Tapi bukan itu sebenarnya saudara, karena dia pengen melayani Tuhan. Dia pengen melayani Tuhan, kayaknya udah pelayanan itu kayak makan kerupuk gitu, banyak semangat banget. Malam dia nyampe rumah jam 3, cuci muka segala gigi, bersih-bersih, langsung dia pakai baju tidur, udah tidur, paksa. Jam 9 harus udah bangun jemput mau sekolah, nanti les drum ke Subang. Habis pulang les langsung latihan musik, kebaktian pemuda, habis pemuda
Bu Alif. Saudara boleh nanti saya videoin kalau diinjek-injek. Suami saya tuh diinjek dari sini, punggung sampai kaki pakai saya. Saya 2 kaki jalan di atasnya. Itu kuat tuh saudara. Entah dia keturunan Raja Wali abad berapa ya? Kuat banget. Kenapa Om? Mau menguruskan badan? Om, mau ayat terakhir nih Om. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Jadi kita kalau menerima sesuatu dari Tuhan, di ayat yang ke-6 tadi katakan minta dengan iman. Dan jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan ragu akan kuasa Tuhan berlaku dalam hidup saya dan saudara. Milikilah kekuatan yang baru itu. Dengan cara apa kita duduk di hadirat Tuhan? Tuhan gak minta lebihnya dari yang kita punya. Tuhan gak pernah minta lebih dari yang kita punya. Tapi Tuhan bisa memberi kita lebih daripada orang-orang yang tidak punya. Keren kan Tuhan kita? Keren. Ada perjanjian. Ayo jangan bimbang. Tetapkan hatimu di mana engkau akan berpijak. Tetapkan hatimu di mana engkau akan mengambil sebuah keputusan. Hari ini 2023 tanggal 29 Oktober aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. No judi, no minum, no ngerokok, no dugem. Wah jauh. Malu sudah bapak-bapak. Malu sudah ibu-ibu. Udah stop. Saya tidak mau menjadi orang yang utang, tapi saya mau memberi orang utangan. Jangan kita jadi tukang utang, saudara. Saya itu paling marah kalau suami saya punya utang. Lis utang bank nih Lis. Ini begini udah lah Pak. Ada utang bank. Dua yang tuku, orang dua yang suara tuku. Enak gak? Enak. Dua yang tuku, orang dua yang suara tuku dikumpul-kumpulin aja dulu. Pasti jadi. Engkau bekerja keras, saya berdoa keras. Karena kita sama-sama itu satu tim, teamwork. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Pendeta lain digaji berapa juta, pendeta lain digaji berapa juta, pendeta lain udah kau kuliah aja di pendeta HKBP, kata papa, kata mama mertua. Kamu 20 tahun sudah dapat berapa juta? Tunjangan nonton bioskop, tunjangan ini, tunjangan ini, anak satu berapa tunjangannya? Tapi istri nggak ada loh, istri 2 tunjangan. Istri 1 anak 1, anak 2, anak 3 dapat tunjangan di HKBP. Saya bilang, weh, enaknya lu kalau jadi pendeta HKBP apa? Gajinya gede. Apalagi kalau udah pelayanan sampai 25 tahun, amin. Dia bilang apa? Aku melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Amin. No salary, no gaji. Yang ada gaji istrinya banyak. Samcam banyak. Bahaya no. Itu sudah cukup katanya. Saudaraku, ayo kita jadi orang yang jangan bimbang. Kalau kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan. Yes? Yuk, imam musik, singer naik ke atas, kita akan memuji Tuhan. Ada yang bisa bantu saya nyanyi? Sisi saya.
apapun di hidup kita, kita harus percaya bahwa ada masa depan yang baik untuk saya dan saudara.
buat orang-orang yang bersama dengan Tuhan menjadi raja wali yang terbang tinggi, sehingga kami boleh Tuhan mengatasi segala masalah, segala persoalan, karena kami tahu Engkau Allah yang beserta dengan kami, yang menguatkan kami. Gak ada yang mustahil buat Engkau kalau kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, materaikan dalam hati setiap kami, jadikan kami kuat, teguh, iman percaya kami kepadamu, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang sempurna, dengan penyertaan Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi raja wali Tuhan di akhir zaman ini, dan kami percaya segala sesuatu yang kami dengar itu akan kami lakukan, itu akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan Kau berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan tangannya, kerinduan hatinya. Tuhan Kau yang adakan yang gak ada menjadi ada, dan sempurnakan kesehatannya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau memberkati Tuhan Ibu Elizabeth, bahkan suami dan anaknya Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur juga untuk jemaat yang hadir hari ini. Kau sudah memberkati setiap kami dengan firman-Mu, dan kami pulang tidak sama dengan kami datang, tapi kami akan jadi pemenang-pemenang di hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita akan pujian dalam ketemukan sukacita. Kita akan memberikan persembahan diakonia. Kita akan ujian sajene Afrodite Gusti. Hati
Ferry ya. Masuk pertemuan dulu. Ya, warta jemaat Gereja GPD Blis. Untuk hari Rabu ada ibadah kaum wanita ya. Tanggal 1 November ada ibadah kaum wanita di gereja, kecuali ada yang mau pakai rumahnya ya. Terus untuk ibadah itu seperti biasa hari Sabtu jam 5 sore dilanjutkan sekolah minggu, dan hari Minggu depan ada perjamuan suci. Diharapkan kehadirannya untuk kita mengambil bagian dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang ulang tahun dalam minggu ini yaitu Ferry Maria. Selamat ulang tahun pada habis ini tidak acara tiup lilinnya, puji Tuhan. Doakan untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hafiz, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk ruangan gereja untuk kas sekolah minggu 1.626.000, untuk kas pemuda 1.559.000, untuk lanjut kas pembangunan 11.576.000. Di Aponia ada 1.063.000, belum dipotong ya ini, kemarin dipakai. Terus kas Natal ada 2.506.000, kas wanita ada 205.000, dan dana Lazarus ada 8.680.000. Terus yang mau menabung silakan ke Bustina, yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni. Ya, pengumuman dari gereja demikian, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya. Susunan Panitia Natal 2023 tanggal 9 tema Natal kita adalah kemuliaan Natal, Lukas 2 ayat 14. Penasehat Bapak Ibu Gembala, Ketua Panitia Natal Ibu Lili Sihombing Siagian, Ibu Wakil Ketua Ibu Wawa Sinaga, Sekretaris Ibu Jen ada Kepalit, Bendahara 1 Ibu Alit Belinda dan Bapak Serianto, Konsumsi Ibu Loni, Ibu Nok, Ibu Leiting, dan Saudari Desi Tarigan. Konsumsi kita ambil di rumah makan Purnama dengan menu semur daging, balado telur, sambal goreng kentang, dan capcay goreng. Dekorasi Bapak Selamat, Bapak Jimmy Sihombing, Bapak Heriansa dibantu oleh seluruh kaum pria. Peralatan Bapak Iin, Bapak Yanto, Bapak Omri, dan seluruh kaum pria. Keamanan untuk Bapak Tumpak Sianipar, Bapak Banjar Nahon, Bapak Sarihon Sinaga, dan Bapak Bangkit Sinaga. Kebersihan dibebankan kepada kaum pria dan seluruh pemuda remaja. Musik Bapak Erwin Siregar, Saudari Anastasia, Saudara Moses, Saudara Jeffrey. Penerima tamu Ibu Derpi Marbun, Ibu Sutina, Ibu Norita Maralu. Ya. Kolektan Ibu Wawa Sinaga, Ibu Arianti Sianipar, dan Ibu Erna Sitangga. Kolektan 3 orang. Pendoa syafaat Okum Purba, Okum Manalu, Ibu Morina Kuba, dan seluruh jemaat GPDI Maranatha Homblis. Seksi acara Saudari Angel Pasaribu dan Saudari Made Sinaga dibantu oleh seluruh kaum muda mudi remaja. Pembicara Bapak Jamie Nenggolan, dan untuk LCD dipegang oleh Kodoni, Maria, dan Revi Sinaga. Ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua ya. Kita bekerja sama bukan karena kita jadi panitia, tapi kita memang panitianya Tuhan semua ya. Amin. Jadi Natal kita tanggal ditetapkan hari Sabtu jam 4 sore tanggal 9 Desember. Sekian, sudah ada lagi? Ayo belum ukur baju seragam, ibu-ibu tercantik di dunia. Ayo ke Hotel Asri, masuk ke dalam, di situ ada tukang adigan. Di Hotel Asri masuk gang, ada namanya Ceoom, Omah. Ya, punya warung. Yuk kita nyalakan lilin ulang tahun kita. Saya bisa dibantu oleh Kak Angel. Bapak-bapak boleh dulu ya. Karena kita ulang tahun ya. Oh, ulang tahun bener. Happy birthday
Tukang motornya sama tukang nyalain lilin soalnya ngoporin. Ayo. Bapak Ferry Moleangke dikirim oleh anaknya kue tar sama roti. Katanya mau layan ulang tahun. Layan ulang tahun sama jemaat ya. Foto dong. Happy birthday to you. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Secara pribadi kami tidak sanggup hadapi setiap masalah, tapi karena pertolongan Tuhan, karena doa-doa saudara, istimewa keluarga gembala setempat dan keluarga pastori, kami mengucap syukur banyak ribu terima kasih atas segala bantuan, sokongan atau apa saja yang kami terima dari saudara-saudara dan gembala setempat, si pastori. Kami mengucap syukur banyak terima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur terima kasih kepada saudara-saudara yang selalu memperhatikan kami. Oleh sebab itu, dengan apa kami akan membalas segala kebaikan Tuhan. Dan satu masalah apapun kami hadapi, bersama Yesus kami hadapi semua. Karena kekuatan Tuhan lebih dari segala-segalanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Maaf Bu, saya tahun 56 sih ya. 56 berapa? 56. 69 ya. 69 mau 70 ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati semua. Sekarang 67 mau tidak? Nambah 2 tahun. 67 oh masih muda Jo. Masih muda Om Jo. Boleh cari istri lagi. Kita akan saksikan Om untuk tidur lilin. Lilin ini terang. Kue ini manis. Biarlah keterangan dan kemanisan hidup ada dari bagian Om ya. Berkali-kali. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilin dan senang. 1, 2, 3. Potong kuenya. Ulang tahun yang ke-67. Mari kita tundukkan kepala, arahkan tangan dong, kita mendoakan Om Ferry. Berkat dari Tuhan turun memberkati Om Ferry saat ini ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau tambah-tambahkan umur Tuhan dalam kehidupannya, berikan juga hikmat, berikan juga berkat yang lain Tuhan, menyertai dia Tuhan. Biar dia boleh mengisi kehidupannya di hari-harinya Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupannya Tuhan, Engkau nyatakan iya Bapa. Berikan kekuatan yang baru, berikan Tuhan Yesus hikmat yang daripada Tuhan, berikan Tuhan Yesus kehendak-Mu atas kehidupannya. Berikan juga kesehatan yang daripada Tuhan, untuk ia Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Om Ferry hari ini Tuhan diberkati Tuhan dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan Tuhan Yesus apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya ya Bapa. Di sini Engkau kerjakan dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur buat ulang tahun Om Ferry ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kami berdiri.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dari peribadatan awal hingga akhir, kami tahu Engkau bersama kami dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Engkau melihat kami satu per satu. Engkau melihat isi hati kami, keluh kesah kami. Kelemahan kami hari ini Engkau pegang dan Engkau angkat dan Engkau ambil ya Tuhan. Engkau menjadikan kami manusia-manusia baru ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kami dengan benih firman, taburan yang baru, untuk kami boleh makan dan nikmati, dan kami lumat di mulut rohani kami Tuhan, untuk mata kami mampu memandang tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh kami terangkat Tuhan Yesus, roh kami dibangkitkan kembali Tuhan. Iman, percaya, dan pengharapan yang hidup di dalam Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tangan, terima taburan benih firman untuk Engkau bawa pulang dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin. Amin.